Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan kuliah hari ini Senin 20 belum 20 ya? Oke. Senin 17 April 2021. Oke, setelah Idul Fitri. Pesertanya baru berapa tadi? Sekitar 19 ya. Sekitar 19 dari semua. Ya mungkin masih banyak yang mudik. Rahmi tidak mudik, Rahmi? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Bagian ketiga tentang gelombang materi dan asas ketidakpastian Heisenberg. Ya. Jadi di bab pertama kita sudah lihat bagaimana gejala kuantum muncul dari fenomena apa kemarin? Musdalifah. Fenomena apa? Fenomena radiasi benda hitam. Ya. Kemudian di bab kedua juga menunjukkan fenomena partikel dari gelombang. Ya. Jadi di yang bab pertama itu menunjukkan fenomena gelombang, efek radiasi benda hitam. Kemudian di bab kedua tentang efek fotolistrik itu menunjukkan keberadaan partikel dari gelombang. Jadi sederhananya bahwa foton cahaya foton itu bisa bersifat sebagai gelombang dan juga bisa bersifat sebagai partikel. Nah, efek fotolistrik hanya bisa dijelaskan ketika kita menganggap bahwa foton itu dianggap sebagai partikel, baru bisa dijelaskan. Ketika dijelaskan dengan menggunakan asumsi bahwa foton sebagai gelombang, maka dia tidak bisa dijelaskan sesuai fenomena yang terjadi. Ya. Nah itu. Nah di bab ketiga, ini adalah membicarakan tentang keduanya. Jadi kalau sebelumnya itu khusus pada foton, maka ini diperluas lagi. Bagaimana kalau gelombang materi itu tidak hanya terjadi pada foton, tapi semua partikel itu memiliki gelombang materi. Maka ini gelombang materi. Jadi sifat gelombang dari partikel dan sifat partikel dari gelombang. Di buku-buku lain ini biasanya dikasihkan judul dualisme gelombang materi atau dualisme gelombang partikel. Nah, itu. Ya. Jadi enggak istiqomah, dan kadang bersifat sebagai partikel, kadang bersifat sebagai gelombang. Ya. Nah, yang mengajukan postulat ini adalah Louis de Broglie. Dia mengajukan jadi sederhananya dia melihat bahwa efek fotolistrik itu menjelaskan foton bersifat sebagai partikel, maka dia perluas lagi.
Dia perluas lagi. Oh, kalau begitu bagaimana kalau ini kita terapkan atau kita anggapkan juga untuk semua partikel, bukan hanya foton. Jadi luas anggapannya. Jadi gelombang materi itu berlaku untuk semua partikel. Nah, postulat ini, hipotesis ini juga yang dijadikan Louis de Broglie untuk, kalau nggak salah, untuk sidang kelulusan gelar doktoralnya. Jadi, kalau nggak salah tulisannya hanya dua atau 3 lembar. Nah, jadi disertasinya hanya 2-3 lembar, dia bisa dapat gelar doktor. Nah, karena belum ada yang menjelaskan itu. Nah, kamu boleh pakai itu, Pak. Skripsi aku 2 lembar ya Pak, ya tidak apa-apa. Tapi memang baru dan itu mengguncang dunia. Gitu. Nah, kan skripsinya sampai apa? Sampai 2 rim, saking tebelnya. Tapi dia sendiri tidak ngerti skripsinya apa. Nah itu kacau ya. Oke, ini yang dipostulatkan oleh si Louis de Broglie ya. Oke. Nah, ini jadi pada tahun 1924 Louis de Broglie, nah, lihat dia bukan seorang fisikawan murni, nah, dia adalah seorang filosof, seorang pemikir. Jadi bukan cuma seorang fisikawan. Nah, jadi seorang filsuf yang mengajukan bahwa watak ganda yang dimiliki cahaya juga dimiliki oleh partikel yang lain. Jadi cahaya itu bersifat ganda, kadang bersifat sebagai gelombang, kadang bersifat sebagai materi. Kapan dia bersifat sebagai gelombang? Ya itu ditunjukkan dengan fenomena-fenomena difraksi, gitu kan? Kemudian pemantulan, pembelokan cahaya, pembiasan. Nah, itu adalah gejala-gejala yang ditunjukkan cahaya sebagai gelombang. Jadi yang sudah dipelajari tentang optik, biasanya kan yang tentang optik itu banyak kan. Kemudian pembiasan di kaca pelan paralel, lensa, cembung, cengkung dan sebagainya, itu adalah fenomena-fenomena yang ditunjukkan cahaya sebagai gelombang. Nah, di lain sisi, di lain pihak, cahaya juga menunjukkan sifatnya sebagai partikel. Sebagai partikel, yaitu yang kemarin salah satu contohnya adalah efek fotolistrik. Itu fenomena yang ditunjukkan cahaya sebagai partikel. Nah, oleh karena itu Louis de Broglie mengajukan ini. Bagaimana kalau begitu tidak hanya partikel, tidak hanya cahaya yang memiliki sifat ganda seperti itu. Itu juga dimiliki oleh partikel-partikel yang lain. Makanya biasanya panjang gelombang yang ditunjukkan oleh material ini itu adalah panjang gelombang de Broglie biasanya kan, seperti itu. Di SMA sudah biasanya. Nah, de Broglie tidak merumuskan secara spesifik. Nah, dia hanya menggunakan yang sudah ada saja. Nah, ini sebelumnya ya, bahwa ini di efek fotolistrik, bahwa momentum foton itu adalah H per lambda. P adalah momentum foton, ini H konstanta Planck, ya, dan lambda itu panjang gelombang foton. Kemudian energinya, energi foton itu adalah H nu, gitu ya. Ini nu bukan P ya. Frekuensi bukan kecepatan. Nah, ini adalah yang dimiliki oleh si foton tadi. Jadi ada momentum, ya, momentum. Kemudian ini energi. Lihat, momentum
itu adalah sifat dari partikel. Ya. Momentum itu sifat partikel. Momentum kan mv, gitu kan? M adalah massa, V adalah kecepatan. Ya, itu rumusnya. Kalau secara fisis, momentum bisa juga diartikan tingkat kesulitan, kesukaran kita untuk menghentikan sebuah benda yang bergerak dengan massa P dan kecepatan V. Nah, itu momentum. Ya, nah ini. Jadi P ini adalah sifat partikel. Nah, lihat. Panjang gelombang lambda ini adalah sifat gelombang. Nah, di sini sudah tercampur sebenarnya. Ya. Di sini sudah tercampur bahwa P itu sifat partikel dan ini adalah sifat gelombang. Tapi pada saat itu ini masih dikhususkan kepada foton, cahaya. Ya, begitu juga dengan energi ini. Ya, energi, oke, kelihatan. Ya. Ini artinya energi yang dimiliki gelombang. Di mana menunjukkannya ini ada frekuensi. Ya, frekuensi itu adalah sifat gelombang. Ya, fenomena fisis yang ditunjukkan oleh gelombang. Nah, jadi di sini ditunjukkan bahwa P ini ada P yang harusnya dimiliki oleh partikel dan ini panjang gelombang yang harusnya dimiliki oleh gelombang. Nah, ini sudah tercampur. Ya. Nah, suatu ketika dapatlah si Broglie ini ilham. Dapat ilham, oh kalau macam itu mungkinlah ini juga berlaku untuk partikel-partikel yang lain. Nah, gitu. Maka diajukanlah hipotesis tadi yang disebut dengan postulat. Postulat de Broglie. Maka luluslah dia sebagai doktor filosof. Ya, PhD, gelar PhD. Nah, itu ya. Jadi dia tidak meramu secara spesifik rumusan-rumusannya bagaimana itu diperoleh, enggak. Tapi dia hanya menggunakan yang sudah ada. Dia dapat ilham tadi. Kalau begitu ini orang sudah pusing-pusing mikirannya kan. Nah, dia dapat ilham itu. Sedikit saja. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, isi postulatnya adalah seperti ini. Terhadap partikel yang bermomentum linier P, momentum linier ya, maka ada gelombang yang panjang gelombangnya itu adalah lambda. Nah, lihat, dia hanya memutar balik ini saja. Lihat. P itu adalah H per lambda. Ya. Siapa yang ininya di remote, tolong di mute dulu coba. Hati-hati di jalan. Sudah? Belum ya? Tidak tahu kami yang lagi dulu bang. Tadi apa? Ada. Buat tidak ini. Buat. Oke, lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai mana nih? Sampai dibalik, Pak. Balik rumusnya. Oh ya, ini ya. Jadi kalau sebuah partikel memiliki memiliki momentum linier P, maka dia juga punya panjang gelombang. Udah itu saja dari sini, hanya dibalik saja.
P sama dengan H per lambda. Nah, kalau partikel itu punya momentum, nah lihat ini ya. Lihat di sini. Ini kan kita bisa mengetahui momentum linier dari poton. Karena H ini hanya ketetapan saja. Ada nilainya. Jadi kita bisa tahu momentum linier P dari foton kalau kita tahu panjang gelombang. Nah, sekarang dibalik de Broglie, kalau kita tahu momentum linier dari partikel, maka kita bisa tahu panjang gelombangnya. Kan cuma itu saja, dibalik saja oleh de Broglie. Main-main bae de Broglie ini, ecak-ecak bae kan. Kebenaran bae waktu itu belum ada yang menjelaskan secara rinci, karena ini filosofi ya, filosof itu berbalik-balik, ujung 8 ujung Palembang filosofi. Balik-balik disitulah. Ya. Nah, dia hanya memutarkan ini. Kalau untuk foton awalnya, kalau kita tahu panjang gelombang foton itu, maka kita bisa tahu momentumnya. Nah, nulis de Broglie dibaliknya. Kalau sebuah partikel itu punya momentum P, maka dia juga punya panjang gelombang sebesar lambda. Itu saja. Nah, makanya di sini kalau partikel itu punya momentum linier P, maka kita bisa tahu panjang gelombangnya sebesar H per P. Udah. Itu saja. Selesai lulus dia doktor filosofnya. Ya. Nah, kalau ini kan hanya uraiannya saja. Ya, uraiannya enggak ya anak SMA juga bisa uraiannya. Jadi selain daripada frekuensi, ya, frekuensi ada frekuensi sudut. Ini kan sifat-sifat gelombang semua. Frekuensi sudut, ada frekuensi, itu frekuensi sudut. Ada K, bilangan gelombang yang terkait dengan panjang gelombang, itu adalah sifat-sifat gelombang semua. Ini hanya ini juga sudah diketahui kita lah, bahwa omega itu sama dengan 2πf. Kalau yang sebelumnya ada 2πf kan? Nah, ini 2pi nu. Hanya beda simbol saja. Tapi tetap sebanding dengan frekuensi omeganya itu. Ya, kecepatan sudut. Ya. Kemudian K itu bilangan gelombang, itu 2pi per lambda. Nah, itu biasa saja. Ya. Nah, jadi E-nya sama dengan H coret per omega, H coret omega. H coretnya dari mana? Dari sini, H per 2pi. Nah, ya. H per 2pi. Karena H itu adalah konstanta, sementara 2pi juga konstanta. Daripada pening-pening nulisnya terus H per 2pi, H per 2pi, digantilah dengan H coret atau H bar. Ya, H bar, H coret, H per 2pi. H sudah kecil dibagi dengan 2pi lagi. Ya. Jadi E sama dengan H coret omega, dan P itu adalah H coret K. K itu adalah bilangan gelombang. Mudah itu saja. Ya. Nah, bagaimana keberadaan gelombang materi yang sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, misalkan di sini, misalkan kita punya partikel debu. Katakanlah diameternya adalah 1 mikrometer. Dia bergerak dengan kecepatan 1 mm per detik. Ya, entah itu yang jelas bergerak lah ya. Nantilah dibahas apa yang menggerakkannya. Jadi 1 mm, 1 mikrometer hanya diameternya, ukurannya ya, yang menunjukkan ukurannya, kemudian kecepatannya hanya ini. Nah, misalkan massa debu itu
10 pangkat min 15. Nah, dari sini, ini kan debu itu adalah partikel. Ya. Siapa yang ngomong debu itu adalah gelombang? Itu enggak kan? Debu itu adalah partikel. Nah, di sini menunjukkan, dia ingin menunjukkan bahwa kalau kita punya partikel debu dengan massa sebesar 10 pangkat min 15, dalam rasio, ini rasio ya, depannya tidak dikasih tahu, hanya ini saja. Nah, dalam rasio 10 pangkat min 15, 0,0000 sekian, nah, itu kita hanya bisa mendeteksi bahwa panjang gelombangnya itu sebesar 6,6. Jadi sekitar 10 pangkat min 6 Armstrong. 10 pangkat min 6 Armstrong. 1/1 juta Armstrong. Dalam rasio 10 pangkat min 6. Nah, jadi sangat kecil. Jadi panjang gelombang ini, panjang gelombang partikel yang dengan panjang gelombang dalam rasio 10 pangkat min 6 itu kecil. Sulit alat untuk mendeteksinya. Ya, bandingkan dengan, misalkan, bandingkan dengan apa ini? Ini neutron. Bandingkan dengan neutron yang mempunyai energi termalnya 3/2 kBT. Nah, dia pada suhu 300 derajat, ya, 300 Kelvin. Neutron pada suhu 300 Kelvin. Ini panjang gelombangnya itu adalah 1,4 Armstrong. Ya. 1,4, tidak ada 0 komanya di belakang. Ini 0,000001, nah, 1/1 juta. Ya. Yang ini 1,4 Armstrong. Armstrong ini saja berapa Armstrong itu? Rahmi, berapa Armstrong? Jadikan meter ya Pak ya? Iya. Berapa Armstrong itu? Lupa ini. 10 pangkat minus 10 meter. Oke, 10 pangkat min 10. Min 10. Nah, oke, itu Armstrong kan? Yang ini tadi 10 pangkat min 6 Armstrong, berarti 10 pangkat min 16 meter. Nah, hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Nah, saking kecilnya maksudnya kan. Jadi debu saja. Nah, begini. Jadi setiap partikel itu punya sifat gelombang. Hanya saja itu terlalu kecil untuk dilihat. Nah, itu jadi tidak kelihatan. Ya, sama seperti misalkan setiap cewek itu pasti punya jiwa laki-lakinya. Ya. Tapi dibandingkan jiwa perempuannya mungkin hanya 1%. Maka yang muncul adalah feminim, kan itu kan? Dan setiap cowok itu punya jiwa ceweknya, tapi mungkin hanya 1%, kan itu yang jadi yang munculnya adalah maskulin itu kan. Nah, kalau dia muncul 50-50, nah itu kacau kan? Tuh ya. Itu maksudnya. Jadi setiap partikel itu punya sifat gelombang, tapi itu sangat kecil. Sangat kecil. Jadi
nggak bisa dideteksi, sulit untuk dideteksi. Nah, ketika sulit itulah ya sudahlah, kalau itu kita omong ke beda kati sifat gelombang di partikel itu, maka setiap partikel hanya dianggap sebagai partikel saja, tidak juga dianggap sebagai gelombang. Nah, itu. Nah, padahal aslinya dia punya sifat apa? Sifat gelombang. Jadi materi-materi itu juga punya sifat gelombang. Nah, ini juga mungkin ide melintasi ruang waktu. Jadi partikel itu bisa melintasi ruang dan waktu. Tapi dengan syaratnya adalah partikel itu bisa berubah menjadi gelombang seketika. Nanti baru dibalikkan lagi. Setelah sampai, baru dibalikkan sebagai partikel lagi. Kan itu idenya. Jadi kalau ada teknologi yang bisa seperti itu sudah sudah sangat canggih. Jadi kita bisa kemanapun, tapi di sana nanti kita berubah lagi menjadi kita. Jadi misalkan siapa yang di dosen? Musdalifah di dosen. Musdalifah di dosen? Tidak, Pak. Oh, di mana? Siapa yang di dosen? Mirna? Tidak, Pak. Arum, Siapa Pak. yang di Arum. dosen? Arum. Hah? Arum. Nah, Arum di dosen, misalkan. Hari ini UAS kuantum mendadak. Nah, itu kan. Pokoknya jam 10 inilah kita UAS. Nah, Arum di mana? Di Pagar Alam. Arum di Pagar Alam, terus tidak bisa juga di Palembang, karena ditangkap polisi di jalan, ini kan? Nah, Arum harus ke Palembang seketika, nah bisa dengan cara mengubah tubuh Arum jadi gelombang dulu kan itu kan? Di gelombang Z, jadi gelombang elektromagnet. Nah, nanti pas sampai di prodi, diubah lagi gelombang tadi, diubah lagi menjadi materi wujud Arum. Nah, itu bisa, itu teknologinya, idenya seperti itu. Nah, padahal itu sudah digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk memerintahkan jinnya memindahkan istana Ratu Balkis, hanya sekejap saja. Jadi ide sederhananya, kalau kita mau jelaskan secara fisik, itu mungkin rajanya jin waktu itu mengubah istana Nabi Sulaiman, mengubah istana Ratu Balkis itu menjadi paket-paket gelombang. Jadi ubahnya menjadi gelombang. Seketika itu dipindahkannya gelombang tadi, kemudian diubahnya lagi menjadi materi. Di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi setiap materi itu punya sifat gelombang, hanya saja sulit untuk dideteksi sehingga kita mengatakan itu tidak ada. Nah, itu ya. Bandingkan dengan dengan sesuatu yang memang sudah punya sifat gelombang, ya punya pasti sifat gelombang. Nah, lihat di sini, neutron dan elektron ini juga materi, kan? Neutron dan elektron itu juga materi, tapi ukuran massanya, kita lihat, ukuran massanya itu dalam rasio yang lebih kecil, ya ini massanya 1,6 10 pangkat min 27 neutron. Kalau elektron itu adalah 9,1 10 pangkat min 31. Nah, sehingga mungkin dia punya panjang gelombang yang bisa dideteksi. Nah, artinya kalau kita mau melihat si materi itu punya sifat gelombang, maka kita harus potong-potong kecil-kecil materi tadi, ya tadi. Kan? Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Sebelum kita lanjutkan, kita habiskan hari ini bab 3.
Kemudian kita punya bab 4, bab 5, kemudian kalau sempat nanti ke bab 6 ya. Apa Rahmi? Ketawa-tawa. Kayaknya banyak yang tidak ngumpul UTS kemarin. Alhamdulillah, ini kan ada kesempatan ngulang. Ya, kan? Oke, ada yang ditanya enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Minggu depan offline. Kita offline ya, karena di sini ini terlalu apa nih? Terlalu matematis. Jadi harus dijelaskan lah. Ya, sebenarnya di sini juga sudah enak. Jadi kalau memungkinkan minggu depan kita offline. Ya, walaupun beberapa. Oke, ada yang ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kemana ini? Kita lanjutkan, oke, wujud gelombang materi. Nah, sebuah gelombang itu biasanya diformulasikan ya. HP aku nih galak-galak. Udah bisa. Diformulasikan, dihadirkan dalam bentuk matematis dalam fungsi gelombang, kan itu kan? Biasanya seperti itu. A sin kx min atau plus omega t, nah, itu saja. Jadi K ini yang mewakili dimensi spasial, Kx ini. Omega T itu yang mewakili dimensi waktu ya. Kan seperti itu biasanya. K itu adalah 2pi per lambda, omega itu sama dengan 2pi f atau 2pi nu. Nah, gitu kan. Gitu. Ya. Lalu susah jelasinnya di sini. Gimana nih enaknya? Ada yang punya ide nggak? Gimana ini enaknya ini? Oke, intinya begini. Bapak kasih intinya saja ya. Nanti kamu yang menguraikannya ya. Setuju enggak? Rahmi? Apa Pak? Nah, Bapak kasih intinya saja ya. Jadi tadi kan kita di atas bicara sifat materi dari gelombang dan sifat gelombang dari materi, nah, itu kan. Nah, kemudian kalau kita punya gelombang, bagaimana kita mendapatkannya supaya gelombang itu jadi materi, kan itu kan? Nah, kalau misalnya dia materi, kemudian kita lihat gelombangnya, nah itu bisa terdeteksi ya, meskipun dengan partikel yang sangat kecil, misalnya elektron, kan dapat tadi gelombangnya. Itu masih bisa terdeteksi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melihat materi dari memang yang benar-benar gelombang? Nah, itu ya. Jadi kita punya gelombang, nah bagaimana menjadikannya itu materi? Nah, itu. Ya. Jadi misalnya siapa tadi yang dikasih contoh, dia dari pagar alam mau ke sini, nah sudah jadi gelombang gitu kan. Nah, nak balik ke lagi jadi materi, nah bagaimana? Nah, itu ya. Oke. Nah, sederhananya idenya sederhana. Kalau misalnya kita punya satu gelombang seperti ini, kemudian punya gelombang lagi seperti ini, lihat yang di atas plus, yang di bawah minus. Ya, nanti silakan cari makna fisiknya apa kalau dia plus, kalau dia minus. Ya. Ini ada K0 plus setengah DK. Ini hanya menyatakan sedikit pergeseran itu saja ya. Ini juga sama.
Bentuk sederhananya ini adalah semua yang ini adalah besaran K saja. Yang ini adalah besaran omega. Maksudnya supaya kamu tidak terlalu rumit lihatnya. Alangkah banyaknya Pak video itu. Nah kan enggak kan? Nah, ya. Kamu itu kan kadang terlalu rumit. Alangkah banyaknya. Nah, coba lihat di atas. Coba lihat di atas kan ini kan. Ini sederhana Pak, simple dikitnya A0 sin Kx min omega T itu kan. Nah, ketika di bawah jadinya seperti ini. Kan sama saja kan? Hanya ditambahi K0 plus setengah DK. Kan ini besaran K juga kan? Yang ini omega 0. Nah, ini saja kan? Itu. Jadi dia sama seperti di atas ya, supaya tidak terlalu bingung, tidak terlalu shock. Nah, itu kan. Jadi jangan shock ketika lihatnya banyaknya jadi enggak ya. Dia sama ya, di atas. Oke, ini plus, ini minus ya. Nah, kalau kita ingin membuat materi dari gelombang, kita harus punya 2 gelombang minimal. Nah, ini ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Ya. Nah, bagaimana supaya dapatnya? Kita gabungkan 2 gelombang tadi. Ini kita jumlahkan, kita gabungkan. Ya, ini persoalan matematis biasa. Karena nanti kalau ini kita gabungkan, itu kan psi 1 plus psi 2, dapatnya kan A0-nya sama, A0 plus A0 dikali sin ini ditambah sin ini kan itu kan. Oke. Nah, ini hanya rumus identitas matematis biasa. Jadi kalau sin A plus sin B itu 2 cos setengah A min B sin setengah A plus B. Ini matematis biasa. Nah, silakan nanti dicoret-coret bagian A yang mana kan itu kan. Jadi misalnya ini bagian A. Nah, ini bagian B. Oh ya, nanti dibuatkan aja ya penurunan rumusnya dapatnya. Buatkan penurunan rumusnya pakai Google Colab kemarin, bisa kan pakai Colab kemarin? Bisa nggak Rahmi? Bisa kan? Nggak bisa, Pak. Bisa mana nggak bisa ya. Coba nanti buat penurunan rumusnya. Oke. Nah, nanti itu silakan permasalahan matematisnya ya, permasalahan matematisnya. Sekarang kita filosofinya supaya nggak kehilangan makna. Nah, jadi kamu tahu idenya untuk membuat materi dari gelombang. Nah, tinggal teknisnya bagaimana. Nah, itu kan persoalan lain. Nah, itu yang nanti diselesaikan secara matematis ini. Jadi ada bagian yang dianggap sebagai A, ada bagian yang dianggap sebagai B karena mengikuti persamaannya. 2A cos. Cos ini dari memang rumus yang sin A plus sin B. Kemudian setengah A min B. Jadi A min B, mana yang bagian A, mana yang bagian B. Nah, ini kan. Ya. Nah, kira-kira kalau dijumlahkan, nah bentuknya seperti ini. Ini 2 gelombang. Nah, ada yang biru, kemudian ada yang ini warna apa nih? Biru juga. Oke, yang jelas ini ada 2 gelombang. Nah, kalau 2 gelombang ini dijumlahkan, istilah kerennya itu disuperposisikan, ya. Dijumlahkan, maka akan bentuknya seperti ini. Ya. Akan bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai paket gelombang. Ya. Ini yang disebut sebagai paket gelombang. Nah, paket-paket gelombang inilah yang didefinisikan sebagai partikel hasil dari penjumlahan gelombang tadi. Ya. Nah, yang ini, bagian ini, yang disebut sebagai, yang didefinisikan sebagai partikel tadi. Ya, itu idenya. Jadi untuk membuat partikel dari gelombang, maka kita harus jumlahkan minimal 2. 2 gelombang kita jumlahkan, nanti akan dapat yang namanya paket-paket gelombang. Ya. Nah, itu idenya, itu ide sederhana. Ya. Ini mengenai ini PG, ini kecepatan grup.
Ya, kecepatan grup itu adalah kecepatan yang di sini. Ini yang bagian ini, bagian apa? Paket gelombang ini ada disebut sebagai grup gelombang. Ya, disebut sebagai grup gelombang. Di dalam grup gelombang itu juga ada gelombang. Ini kan gelombang. Jadi ini hasil jumlahannya. Nah, ini ada gelombang yang aslinya tadi. Ini disebut sebagai paket gelombang. Nah, itu idenya. Ya. Nah, kecepatan grupnya itu adalah P per M. Lihat. Ini adalah grup gelombang. Yang bagian ini ya. Bagian ini adalah grup gelombang. Ada 3 grup gelombang di sini. 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Nah, kamu juga bisa tes ini ya. Tes pakai Excel bisa, pakai Google Colab itu bisa. Di mode code-nya. Nah, di mode code-nya kamu buat persamaan 1 A sin 4X atau X-nya nanti silakan masukkan variabelnya dari berapa ke berapa. Ya. Kalau yang sudah komputasi juga lebih enak. Kemudian sin. Nah, sin 6X itu. Kemudian jumlahkan, baru diplot. Nah, nanti akan dapat paket bentuknya seperti ini. Di Excel juga bisa. Ya. Nah, lihat. Yang ini adalah grup gelombang. 1, ini 2, ini 3. 3 grup gelombang. Yang dia tadi punya kecepatan, lihat. Grup gelombang, kecepatan grup gelombang itu dari besaran gelombang. Ini lihat ini. Omega K. Ya. D omega dk. Jadi perubahan frekuensi sudut terhadap bilangan gelombang. Berapa banyak frekuensi sudut yang berubah dari bilangan gelombang. Ini frekuensi sudut. Kecepatan grupnya. Nah, terakhir, nah ini ya, nanti dilihatlah bagaimana dia dari sini diubah. Itu kan jadi jangan langsung percaya. Yo Pak, kami percaya P per ini. Enggak, ya. Jadi lihat. Ya, di sini akhirnya kecepatan grup ini adalah P per M. Nah, lihat. P per M. P ini momentum. Ya. Yang ini adalah sifat partikel. Dan M ini juga massa yang juga merupakan sifat partikel. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa kalau kita punya 2 gelombang atau lebih kita jumlahkan, kita punya paket gelombang yang kita sebut dengan grup gelombang. Nah, kecepatan grup gelombang tadi, nah, itu bisa kita hitung dari P per M. Ya, jadi mungkin ada yang nanya, cak mana nih Pak gelombang jadi materi? Nah, kan itu kan. Secara teori seperti ini tadi. Jadi kalau kita punya 2 gelombang kita jumlahkan, kita akan punya yang disebut paket gelombang, yang kemudian grup gelombang. Nah, grup gelombang ini ternyata kecepatannya adalah P per M. P adalah momentum, M adalah massa. Yang kedua-duanya itu adalah sifat materi. Nah, awalnya kecepatan grup ini dari sifat gelombang. Ini sifat gelombang. Nah, setelah dirunut-runut lagi, oh ternyata kecepatan grup ini P per M yang merupakan sifat dari materi. Nah, itu. Ya. Itu intinya ya. Nanti silakan dicoba. Nah, seperti ini. Nah, silakan dicoba di Excel bisa, di Google Colab bisa. Oke, ya. Ada yang ditanya? Pak, mau tanya, Pak. Hmm. Kan itu gelombang jadi materi, Pak. Iya. Berarti yang bentuk dari apa tadi? Paket yang gelombang. Paket gelombang 3 itu itulah bentuknya materi apa belum, Pak? Iya, ini didefinisikan sebagai partikel tadi. Oh, inilah paham. partikelnya. Nah, Ya, paham, Pak.
Ya, secara teori dibuktikan dengan ini. Ya, jadi paket gelombang tadi punya kecepatan grup. Karena grup ya, kelompok, namanya kelompok, grup ya, kelompok lah. Ini d omega dk. Nah, setelah dirunut lagi ternyata kecepatan grup itu adalah p per m. P per m ini, P dan M ini adalah sifat materi. Nah, itu. Ya. Nyambungnya di sana. Oke, ada lagi yang lain? Musdalifah? Nasar Musdalifah. Pak, panggil aku Nasar ya. Jangan panggil Musdalifah. Orang kejauh Musdalifah, Nasar. Pak, Ya. mau nanya Pak, Hmm. kalau untuk bedanya gelombang FM dengan AM itu apa ya Pak? Yang mana? Yang mana? Bedanya gelombang FM dengan AM itu apa ya Pak? Kan di frekuensi itu ada AM dengan FM ya Pak. Bedanya apa ya Pak kalau untuk gelombang? Oh, di radio ya? Iya Pak, radio Pak. Oh, kalau FM itu biasanya untuk gelombang-gelombang yang pendek. Ya, misal di Palembang itu kan banyak radio lah, Nugraha, kemudian Sriwijaya. Nah, itu khusus Palembang saja. Jadi jangkauannya lebih pendek kalau FM. Kalau AM itu lebih luas. Jadi kalau misalnya Indonesia ya punya radio supaya bisa didengar di seluruh wilayah Indonesia, nah, kan jangkauannya lebih luas, maka dia frekuensinya itu frekuensi yang AM. Lupa apa kepanjangannya AM itu. Itu kalau FM itu jaraknya lebih dekat dari ini ya, dari sumbernya maksudnya. Itu dari jangkauan ya. Ngapa nak ke Palembang pakai gelombang itu apa? Tidak apa-apa kalau nak ke Palembang pakai gelombang itu. Oke, ada lagi. Nah, ini penafsiran fungsi gelombang. Oke. Ini lebih enak dibahas di bab 3 ya. Bagaimana gelombang. Oke, ada lagi? Jadi intinya itu, jadi foton bersifat sebagai gelombang dan foton juga bersifat sebagai materi. Kemudian itu diperluas oleh de Broglie bahwa semua partikel itu punya sifat gelombang. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan materi dari gelombang? Yaitu dengan cara superposisi atau menjumlahkan minimal 2 gelombang. Ya, minimal 2 lah kalau menjumlahkan. Nggak mungkin 1 kan, mau dijumlahkan dengan apa 1? Nggak ada, ya, minimal 2. Ya. Jadi kalau menjumlahkan ya mestinya nggak usah disebutkan minimal 2, nggak usah lah. Nah, pasti nyambung ya. Pak, ada sih kok nak dijumlahkan dengan apa? Nah, mana? Ya. Nah, ini definisi-definisi dari fungsi gelombang. Ini lebih jauh lagi filosofinya. Nah, tapi silakan dibaca dulu boleh, silakan, karena nanti kita bahas ke depan saja, minggu depan. Ya. Jadi kita masukkan ke bab yang keempat ya. Oke, ada yang ditanya? Nah, kemudian kita masuk ke azas ketidakpastian Heisenberg. Nah, sederhananya azas ketidakpastian Heisenberg karena tadi dalam waktu yang bersamaan cahaya itu bersifat sebagai gelombang dan juga bersifat sebagai materi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Heisenberg. Nah, kalau begitu kita tidak bisa mendapatkan kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Dapat sifat gelombang dan dapat sifat materi, nggak bisa.
dan diperluas lagi ke sini. Ya, disebut dengan azas ketidakpastian Heisenberg. Bahwa delta X, delta P itu paling kecil itu sama dengan H coret per 2. Tadi lihat H coret itu adalah H per 2 pi. Ya, ini dibagi 2 lagi. Ya, delta X, delta P itu adalah H coret per 2. Ya. Jadi tidak akan mungkin lebih besar, lebih kecil lagi dari H coret per 2. Tingkat ketelitiannya. Ya. Jadi kalau kita mau melihat momentum dan posisi secara bersamaan, maka tingkat ketelitian kita tidak mungkin lebih kecil daripada H coret per 2. Meskipun secanggih apapun alat, tidak mungkin lebih kecil dari ini. Ya, pasti lebih besar. Artinya, kita hanya bisa mendapatkan momentum saja, atau kita hanya bisa mendapatkan posisi saja. Kita tidak bisa dapat dua-dua ini. Ya. Jadi, kalau misalnya bobot momentum dan partikel itu masing-masing momentum dan posisi itu masing-masing 100 ini ya. Kita tidak bisa mendapatkan secara pasti kedua-duanya. Jadi mendapat momentum 100, posisi 100 dalam waktu yang bersamaan itu tidak bisa. Ya. Kalau kita ingin dapat posisinya 100, maka momentumnya kita dapat 0. Ya. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan momentumnya itu 100, maka kita harus mengabaikan si posisi ini. Nah, tidak bisa kita dapat dua-duanya. Ya. Bisa tapi tidak maksimal, itu maksudnya ya. Boleh kita dapatkan dua-duanya, tapi mungkin 50-nya momentum, 50-nya lagi posisi. 20-nya momentum, 80-nya posisi, seperti itu. Atau sebaliknya. Paham enggak? Ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan posisi dan momentum secara bersamaan dengan akurasi yang tinggi. Ya, waktu di ITB dosen menjelaskan seperti ini. Misalkan kita ada di atas gedung, mau melihat ikan koi yang ada di kolam renang di bawah. Ya, ada kolam renang di bawah. Ikan koi warnanya banyak, ada merah, hitam, gitu kan. Oke lah, misalkan warnanya hitam, merah, banyak campuran. Nah, karena ikannya hidup, dia kan bergerak kan, ya kan? Ikannya bergerak. Nah, sesuatu yang bergerak, karena dia punya, kalau bergerak, artinya dia punya kecepatan, dia juga punya massa, artinya dia juga punya momentum, gitu kan? Nah, karena dia bergerak juga, dia akan menempati posisi tertentu untuk setiap waktunya. Karena dia bergerak kan? Nah, kita tinggal pilih. Kalau kita hanya mengarahkan teropong kita itu pada satu posisi, ya, misalkan kita nomori ada 100 ikan tadi, kita nomori 1, 2 sampai 100. Nah, kalau kita mengarahkan teropong kita itu tepat di tengah-tengah kolam, maka kita tidak akan mendapatkan ikan yang nomor 1. Kecil kemungkinan melihat ikan yang nomor 1, kan itu kan? Karena teropongnya hanya mengarah ke tengah saja. Nah, posisinya tepat di tengah. Tapi kemungkinan mendapatkan ikan yang nomor 1 kecil. Karena ikannya banyak, kolamnya besar juga, tidak mungkin dia lewat situ kan? Kecil kemungkinan dia lewat situ. Ya,
momentum yang ketemu itu tidak mungkin. Kita dapat posisinya tepat di tengah, tapi momentumnya itu kecil kemungkinannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin, sudah kita pokoknya fokus kita itu di ikan yang nomor 1. Nah, sudah kita ikuti kemana arah ikan tadi dengan teropong itu kan. Tapi posisi kita itu tidak menentu. Kadang di tengah, kadang di pinggir. Nah, itu ya. Posisinya tidak menentu, tapi momentumnya menentu. Tepat momentumnya. Nah, itu bayangannya. Ya, yang ini. Jadi kita tidak bisa mendapatkan momentum dan posisi secara akurat dalam waktu yang bersamaan. Harus ada yang diabaikan. Nah, ya. Ini pilihan yang sulit lah itu. Nah, momentum apa posisi itu harus ada yang diabaikan. Nah, itu ya. Itu sederhananya delta X, delta P, H coret per 2. Ya. Nah, bagaimana itu dirumuskan adalah seperti ini. Silakan nanti diikuti. Ikuti bagaimana delta X, delta P itu diperoleh. Ya. Jadi delta X itu dapatnya akar. Ini rata-rata X kuadrat. Ya. Jadi X kuadratnya dirata-ratakan. Kemudian dikurang X kuadrat dari rata-rata X-nya. Nah, untuk menghitung. Jadi begini, kalau misalnya ditanya berapakah delta X, delta P dari sebuah gelombang. Nah, ikan ini kan. Ini X kuadratnya dirata-ratakan. Jadi ini X kuadratnya dirata-ratakan dikurang dengan kuadrat dari X rata-ratanya. Ya. Karena ini gelombang yang bersifat kontinu, kalau dia diskrit kan enak. X rata-ratanya jumlahkan dibagi dengan semua semestanya. Nah, itu ya. Jadi karena dia kontinu gelombang, maka untuk menghitung X-nya, nah lihat ini. X bar. Nah, X bar yang ini X bar. Menghitungnya itu ini. Integral dari X Px dx. Nah, ya. Sedangkan X kuadrat bar menghitungnya adalah X kuadrat Px dx. Nah, ini ya. Jadi dihitung dulu yang bagian ini, nanti hasilnya dikuadratkan. Kalau yang ini kuadratnya langsung dalam integral. Ya, mudah-mudahan ada contohnya di sini. Begitu juga dengan P. Nah, ini. Ya. Begitu juga dengan P. Atau ada enggak yang lebih ini? Rasanya ada contoh yang lebih bagus ya. Rasanya ada. Nanti cek. Ya, karena ini biasanya juga. Nah, ini ya. Delta X-nya berapa, delta P-nya berapa nanti. Nanti lihat saja. Ada ikuti. Ini. Nah, ini ya. Jadi delta X per delta P-nya itu adalah 3 H coret per 2. Jadi contohnya misalnya ada osilator harmonik. Nah, energinya adalah 3 H coret per 2. Fungsi gelombangnya itu adalah A, beta, X. Ini ya. Dengan beta seperti ini. Nah, lalu delta X-nya adalah dihitung, integralkan, kemudian X bar-nya adalah ini dihitung lagi. Ini pakai fungsi gamma. Fungsi gamma itu di Pismat 2 atau Pismat 3. Nah, nanti dicek fungsi gamma.
Ya, bisa dihitung manual, tapi ini bisa diselesaikan dengan mudah pakai fungsi gamma gitu ya. Di Pismat 3 kalau nggak salah. Nanti cek. Ya. Itu ini masalah teknis ya, itu masalah teknis, masalah matematisnya, masalah teknis. Tapi cara menghitungnya tadi delta X itu adalah X barnya itu adalah seperti ini. Kemudian X kuadratnya, X kuadrat barnya itu adalah seperti ini. Nah, lihat. Pak, ini kenapa beda dengan yang di atas? Kalau di atas tadi adalah seperti ini. Mana? Nah, ini. X barnya adalah X, PX. Nih. Kalau yang di bawah tadi dibagi lagi, ya kan? Nah, di bawah tadi dibagi lagi. Nah, ini dibagi juga. Kan? Beda dengan yang di atas, gitu kan? Terus ada lagi. Nah, ini juga dibagi. Ini juga dibagi. Nah, kalau yang tidak dibagi lagi itu untuk fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi. Ya. Kalau fungsi gelombangnya belum ternormalisasi, maka harus dibagi dengan normalisasinya. Ini normalisasi fungsi gelombang. Jadi integralnya harus seperti ini. Nah, sederhananya sebuah fungsi gelombang yang belum ternormalisasi, di depan fungsi gelombangnya itu disertakan sebuah konstanta. Yang ini contohnya misalnya ini C. Ini C. Eksponen min setengah beta kuadrat X kuadrat. Ini contoh fungsi gelombang yang belum ternormalisasi. Ada C-nya. Sebuah konstanta yang tidak tahu berapa besarnya. Ya, atau A biasa saja. Nah, kalau ketemu fungsi gelombang yang seperti itu, biasanya itu adalah fungsi gelombang yang belum ternormalisasi, maka harus dinormalisasikan. Kalau tidak mau dinormalisasikan, maka langsung menggunakan ini. Kalau sudah ternormalisasi, tidak perlu lagi dibagi bagian yang bawah ini. Langsung hitungnya seperti ini saja. Ya, ini nanti kalau dia sudah ternormalisasi, C ini adalah angka biasanya ya. Misalnya setengah atau 3/2 atau tertentu. Jadi langsung keluar sini, langsung integral ini. Kalau belum, maka dia harus dihitung menggunakan ini. Begitu juga dengan X kuadrat ya, dia mengikuti saja. Ya. Nah, ini. Jadi yang ini, bagian ini, nah lihat. Ini ke sini C kuadrat, ini di sini C kuadrat ya. Kemudian karena konstanta keluar hilang, tinggal ini integral X kuadrat itu adalah gamma 3/2 ya. Kemudian ini adalah 2 beta kuadrat. Silakan nanti diintegralkan ya. Ini hanya masalah teknis ya. Jadi yang bagian atas itu adalah ini, yang bagian bawah itu adalah gamma setengah per 2 beta. Ya, gamma 3/2 itu gamma 1 plus gamma setengah. Dikali gamma setengah. Gamma 1, gamma setengah. Gamma 1 itu nilainya 1. Ini ada gamma setengah habis. Ini beta kuadrat tinggal beta. Nah, itu. Ya, silakan nanti ini masalah teknis. Ya. Ya, jadi harus banyak latihan kalau mau bisa ya. Oke, ada yang ditanya? Ini masalah teknisnya apa? Asas ketidakpastian Heisenberg ya. Nanti biasanya di soal-soal yang ditanya berapa nilai delta X, delta P dari sebuah fungsi gelombang. Nah, ini contohnya ya, contohnya delta X, delta P-nya itu adalah 3H⁻², 3/2 H². Kalau tadi kan secara umum Heisenberg merumuskan bahwa delta X, delta P itu tidak akan lebih besar daripada H²/2.
Ya. Ini 3/2 hajoret. Oke, ada yang ditanya? Kalau tidak ada, nah, supaya paham, jangan merenung-renung, Musdalifah, mentang-mentang lagi mau soal, ya, bapak ini soal lagi, kan? Iya. Nah, ini ada berapa soal ini? Silakanlah didiskusikan ya. Ada 14 soal. Jadi diskusikan, siapkan dalam Google Colab. Nanti UASnya Bapak ambil dari sini, tidak lama-lama, setengah jam. Soalnya ini, kumpulkan. Itu kan tinggal di copy paste, kan Bapak bilang di pertemuan terakhir. Bahas bab 1. Silakan bahas soalnya dari ini nomor ini. Bab 2 ini nanti ketika UAS, nah, tinggal di copy paste Google Colab-nya. Blak, kan itu. Makanya kemarin waktu UASnya itu 1 jam, itu pun sudah kelamaan 1 jam. Kan tinggal copy paste. Tapi ya syukurlah tahun depan bisa ikut lagi kan, bisa ngulang lagi. Ya enggak Mirna? Siapa ini? Enggak kelihatan semua. Oke, ada yang ditanya yang lain? Ima Koryani, ya enggak? Jangan ngelamun baik Ima, jangan ngelamun Ima. Ya, itu ya. Jadi siapkan di Google Colab. Jadi, supaya nanti latihan buat itu, nggak perlu buat satu filenya, nanti tinggal di copy paste. Kalau UASnya Bapak ambil dari sini lah. Kenapa Bapak ambil dari sini lah? Ya yang jelas males Bapak buat soal susah-susah, nggak bisa dijawab juga kan. Buat soalnya susah. Dijawab indah, sudahlah ambil dari sini deh kan. Silakan. Ini dipelajari, dibahas kelompok silakan. Masa kamu orang berapa itu enggak ini? Kita keroyok yuk, ada soal ini tidak selesai. Itu kan alangkah hebatnya dia, hebatlah kita. Itu. Kuliah tauhid sudah kan semester ini kan? Rahmi sudah kuliah tauhid, ada hebatlah soal, hebatlah kita. Oke, ada lagi ya yang ditanya. Jadi silakan bahas ini pertanyaan analisis. Nanti soalnya Bapak ambil dari sinilah. Ya. Supaya dapat semua, supaya siap semua. Kalau kamu ambil yang mana lah ya nomornya, acaknya nomor 13 ini kan. Bapak ngambil nomor 1 lagi udah siap kan. Supaya siap semua, bahas semua kan tinggal diambil, sama seperti apa? Kalau bulan puasa katanya kan malam Lailatul Qadar itu muncul di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, itu kan 10 malam terakhir itu kan. Kalau cuman jago malam-malam ganjil kaget dia muncul malam genap. Nah, pula kan. Ujinya tanggal 27 Pak. Udah berjago tanggal 27, ternyata tanggal 21 dia muncul, tak ketemu juga kan. Jadi supaya pasti ketemu malam Lailatul Qadar, jagolah nian kan, mulai dari 1 Ramadan sampai selesai, tiap malam begadang. Tak ketemu kan itu kan. Sama seperti ini, selesaikan semuanya, bahas semuanya, siapkan. Kan itu kan. Jadi nanti soalnya Bapak ambil dari sini. Ya. Nggak lama-lama juga, ya paling kalau kemarin 1 jam kalau kemarin kalau nggak salah Bapak kasih waktu. Ini mungkin 30 menit lah ya, karena kan sudah tahu semua kan. Copy paste kan.
copy paste. Oke, ada yang ditanya nggak? Kalau tidak, kita cukupkan sampai sini. Minggu depan kita usahakan offline meskipun beberapa. Walaupun kalau memungkinkan ya, kalau nggak mungkin kita online lah. Walaupun online inilah kan nggak selesai juga. Offline juga nggak selesai juga masalahnya kan. Nggak ada? Rahmi? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.